Woi, lu pernah mikir nggak sih iPhone itu kan harga second itu kan dia tinggi banget kan Tot. Maksudnya lu beli sekian baru beberapa bulan lu jual masih ya turun-turun sedikit lah. Cuman banyak handphone di luar sana selain merek Apple kegigit itu kalau dijual harga second itu anjlok merosot semerosot-merosotnya. Padahal dari segi spek mungkin bisa diadu lah ya kalau dari spesifikasi dan dari soal segi desain ya itu relatif lah lu sukanya bagaimana dan gue sukanya bagaimana ya beda-beda lah itu. Nggak usah ngomongin soal model lah itu masing-masing. Tapi permasalahannya adalah sebenarnya handphone yang harga bekasnya ini mahal menurut gue masih up banget. Ada nggak sih kekurangannya dan ya gue mikir ke situ dan kenapa nggak gue bikin konten aja gitu mengupas permasalahan bukan permasalahan ya nyari tahu kejelekan kebusukan yang ada di iPhone ini. Jadi di sini gue pengen gibah dulu soal iPhone ini, kita ngegibahin iPhone ini dan gue coba ngebandingin selama sebulan lebih gue make si Oppo Reno 2 itu dan gue bandingin dengan iPhone ini menurut gue ada nggak sih kelebihannya. Dan setelah gue coba pakai dan gue biasain buat pakai kedua handphone ini secara bersamaan di jam yang sama di momen yang sama maksud gue dan gue coba banding dan setelah hampir sebulan bukan hampir ya udah sebulan lebih gue akhirnya bisa ngebuat video ini dan iya jadilah beberapa poin yang bakal gue share di dalam video ini cuy. Jadi di video ini gue pengen ngasih tahu ke lo alasan kenapa Oppo yang ada di video ini lebih baik ketimbang iPhone yang lagi gue pakai. Buat lo yang udah pantengin channel gue pasti lo udah tahu gue lagi pakai iPhone apaan. Ya, mungkin buat lo yang belum tahu iPhone XR. Jadi menurut gue ada beberapa poin yang bisa gue share di sini kenapa Oppo ini lebih baik daripada iPhone yang lagi gue pakai. Pertama nih ya, pertama itu gue pengen ngebahas soal layar nih. Layar itu iPhone itu kan kayak ada poni-ponian gitu kan. Sedangkan ini full view gitu. Nah, menurut gue ini lebih ngasih experience lebih nyaman, lebih enak, terus lebih nggak ngeganggu lah. Ketika kayak gue lagi ngeliat video di kayak nonton video gitu kan, terus ngedit foto, terus ngeliat hasil kamera, hasil video juga yang direkam sama handphone ini menurut gue nggak ngeganggu. Dan layar full view yang ada di Oppo ini juga enak dilihat. Misalnya kayak gue lagi ngeliat dalam keadaan yang lumayan gelap, tampilan cahaya dari LCD ini dia nggak bikin mata itu kayak pusing gitu, nggak cuy. Dia nyaman-nyaman aja, cuman ada yang gue nggak suka dari Oppo ini. Salah satunya ya posisi kameranya ini kan di atas kan. Dia kalau dipakein kayak soft case gitu, itu alhasil kayak ada biasan cahaya gitu mantul ke lensa bagian depan ini cuy. Jadi menurut gue itu agak sedikit ngeganggu, cuman ya itu emang jadi sedikit pengorbanan sih. Dan gue juga nggak sering pakai kamera depan. Terus iPhone kamera depannya juga bikin poni. Menurut gue ya ini udah salah satu desain layar yang paling gue suka. Oh ya, di video ini full ini opini gue pribadi. Gue nggak tahu manfaatnya apa buat lo, tapi kalau lo yang apa ya, gue niatan gue buat video ini mungkin buat nambah apa ya experience gue aja biar lo juga tahu. Dan kalau buat soal keuntungan value for money-nya menurut gue ini worth it banget. Harganya juga sekitar 3 jutaan kan waktu gue beli handphone ini dalam keadaan second. Jadi menurut gue performanya dan lain-lain itu oke banget. Kalau kita ngomongin soal kamera handphone Oppo ini sebenarnya nggak bisa ngarep banyak juga sih. Ini kan lensanya banyak banget ini cuy, banyak banget lensanya, banyak parah. Tuh 2, 3, 4, ada 4 lensa, flashnya juga double nih, flashnya double. Tapi ada kekurangan yang ada di Oppo ini cuy. Salah satunya kayak ini kan misalnya kayak rekam video gini. Ini gue pengen rekam video terus lensa lebar. Yang dimana tuh lensa lebar itu mikirnya kan rata-rata orang tuh wah udah bisa dipakai nih buat kayak sambil ngevlog ala-ala ngevlog gitu, terus kayak sambil jalan entah kemana gitu kan ngelihat pemandangan terus kita rekam pakai kamera lensa lebar. Tapi permasalahannya adalah lensa lebar ini dia terlalu shaky-nya itu terlalu banyak men, terlalu shaky gimana gitu. Jadi menurut gue ketika gue ngerekam pakai Oppo ini terus gue bikin lensa lebar dia agak sedikit annoying, agak sedikit pusing lah gue ngeliat videonya karena dia guncangannya itu lumayan parah juga. Mungkin buat yang penasaran videonya yang mana, cek aja di deskripsi di bawah video ini. Gue udah sempet ngerekam pakai Oppo ini buat lensa lebar
Nanti lu bisa coba koreksi apakah bagus atau enggak menurut lu. Terus kelebihan dari Oppo dibandingkan iPhone. Kenapa gue bisa bilang handphone ini lebih baik? Yang pertama tadi soal layar kan, iPhone ada poniannya, ini nggak ada. Jadi gue lebih nyaman di Oppo ini kalau pengen nonton-nonton video gitu. Kelebihan yang kedua, sebenarnya kelebihan yang kedua ini nggak semua orang ngebutuhin sih. Cuman ya menurut gue ini perlu juga gue share ke lu, barangkali lu juga pengen lu hotspot ke handphone lain, hotspot ke device lain, hotspot ke elektronik lain, ke laptop lah, atau apapun itu yang ngebutuhin wifi. Menurut gue Oppo ini jauh banget. Menurut gue bukan Oppo-nya ya, sistem Android-nya jauh lebih baik lah ketimbang si iPhone. Kenapa? Karena dengan iPhone itu gue sering putus hotspotnya, sering reconnect again, sering gagal. Nggak hanya di iPhone XR gue, iPhone 11 Pro, iPhone SE generasi pertama, generasi kedua, sama baik, sama-sama baik, nggak ada perbedaan. Dan entah kenapa di Android itu gue lebih suka kalau kayak ngandelin hotspot, kayak teman-teman gue minta hotspot, kayak gue pengen ngedit video di laptop, terus gue pengen ada device baru gitu yang butuh hotspot, gue lebih ngandelin Oppo ini dengan sistem Android ini ketimbang iOS buat hotspot pribadi. Jadi menurut gue kelebihan kedua, yang pertama layar ini lebih enak. Kelebihan kedua, Oppo ini lebih menang dari iPhone dari segi fitur hotspot ya. Menurut gue dia ngebantu banget, gak sering putus. Tapi itu diralat ya, bukan dari Oppo-nya ya, lebih ke sistem Android ya, karena sistem Androidnya beda sama iOS. Ya mungkin lu kalau udah iPhone user sejati lo udah paham lah ya kenapa hotspotnya begitu. Dan kelebihan ketiga ini sebenarnya sepele banget. Ya ini nih cuy. Jack audio ini menurut gue berfungsi banget buat gue, kayak gue lagi keluar gitu terus pengen denger musik di mobil. Ini penting banget, pengen ngeluarin suara yang ada di handphone ini ke audio yang di mobil gue, butuh banget jack audio di samping konektivitas dari Bluetooth ya. Kenapa nggak dari Bluetooth? Karena Bluetooth kadang sering bikin handphone makin panas dan baterai lebih cepat boros. Makanya gue lebih pilih via jack audio dibandingkan via Bluetooth-Bluetoothan. Terus soal speakernya sama-sama enak sama iPhone, tapi gue lebih lebih ke iPhone sih kalau buat speaker. Meskipun sama-sama gede suaranya, entah kenapa iPhone tuh lebih adem aja didengar suaranya. Terus yang bikin gue lebih suka sama Oppo ini adalah aksesorisnya cuy. Dimana tuh aksesoris bawaannya itu adaptornya tuh udah fast charging, sementara iPhone XR gue belum. Dan kalau lu tanya bang kenapa lu gak bandingin sama iPhone 11 Pro Max? Ya karena yang gue lagi pakai sama iPhone XR dulu. Yang gue pakai sekarang ini iPhone XR bukan iPhone 11. Cuman kalau memang lo compare sama iPhone 11 Pro Max ya dia adaptornya juga udah bagus, sama-sama fast charging. Cuma balik lagi cuy, selisih harga itu berkali-kali lipat dibandingkan Oppo ini. Menurut gue juga gak terlalu etis kalau dibandingin sama si iPhone 11 Pro Max. Ya jelas si iPhone itu jauh lebih the best lah dibandingkan handphone yang satu ini. Cuman tetap aja ada beberapa poin yang ada di handphone ini jauh lebih baik dibandingkan yang ada di iPhone. Terus buat tampilan yang kayak tadi gue bilang, sebenarnya tampilan di handphone ini oke banget, cakep banget dilihat, terus kontras warnanya juga bagus, brightness-nya juga oke lah di luar ruangan. Ya gue juga nggak ngerti lagi sih apalagi yang harus gue share ke lu, tapi yang jelas mungkin beberapa poin yang tadi gue kasih tahu ya gue harap bermanfaat buat lu. Gue nggak tahu sih bermanfaat atau enggak, cuman yang jelas selama gue pakai iPhone terus gue bandingin sama ini, ada beberapa poin yang lebih nyaman dan itulah yang ngebuat gue masih betah pakai Oppo ini. Selebihnya gue nggak tahu sih apa ada lagi kelebihan handphone ini dibandingkan iPhone. Tapi kalaupun ada, coba lo tambahin di kolom komentar di bawah video ini. Tapi yang jelas gue ngerasa puas aja sih pakai handphone ini selama sebulan lebih, nggak ada masalah. Gue oke aja, enjoy aja. Bahkan kalau disuruh pilih, gue lebih milih iPhone XR yang lagi gue pakai sekarang atau Oppo ini. Di samping kelebihan-kelebihan yang ada di Oppo ini, jawabannya enggak sih, gue tetap milih iPhone gue. Kenapa? Karena gue udah ada di lingkaran setannya si Apple sendiri. Tapi yang jelas poin-poin yang tadi gue kasih unjuk ke lu adalah poin-poin dari dari pemakaian pribadi gue, dan gue nggak tahu itu bermanfaat atau enggak buat lu, tapi yang jelas gue ngerasa puas sih sama Oppo ini. Dan mungkin ini adalah video terakhir dari Oppo ini. Kalau memang gak ada masalah selama gue pakai, berikutnya kalau ada masalah baru gue update via video. Tapi kalau gak ada masalah ya gue gak bakal buat. Dan ini mungkin konten terakhir kalau gak ada masalah. Ya mungkin sampai di sini aja video simple gue. Gue gak tahu banyak poin-poin yang gue lewatin atau enggak. Ya kalau ada yang kurang silakan lo tambahin aja cuy di kolom komentar. Cuman jelas ya, handphone ini tuh kalau buat buat kayak nonton video tuh
puas banget men, layarnya tuh penuh banget, penuh gitu, lebar selebar-lebarnya, nggak ngeganggu sama poni-poni. Sumpah gue nyaman banget sama yang namanya layar full view kayak gini, nggak ada tompel, nggak ada poni, tuh enak banget cuy. Ya sampai di sini aja deh video gue, kepanjangan kayaknya.